Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan, mempresentasikan materi tentang ISO 27005. Mata kuliah IT Risk Management. Perkenalkan, nama saya Masai Sauda Monika. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, baiklah. Kita lanjut ke materi. Selamat menyimak. IT Risk Management. International Standard ISO 27005. Ini nama-nama kelompok. Oke, saya akan menjelaskan mengenai ISO atau IEC 27005. ISO 27005 adalah seperangkat standar dari organisasi internasional untuk standarisasi ISO dan International Electrotechnical Commission atau disingkat IEC, yang memberikan pedoman dan teknik untuk mengelola risiko keamanan informasi. ISO atau IEC 27005 dirancang untuk membantu penerapan keamanan informasi berdasarkan pendekatan manajemen risiko. ISO atau IEC 27005 adalah bagian dari serangkaian standar yang lebih besar dalam sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS seri ISO IEC 27000. Dalam kelompok standar ISO 27000 terdaftar ISO sebagai ISO 27005 manajemen risiko keamanan. Standar ISO IEC 27001 dan ISO IEC 27002 berfungsi sebagai dasar untuk memahami sepenuhnya ISO IEC 27005. Edisi ketiga ISO atau IEC 27005 diterbitkan pada tahun 2018 dan edisi keempat ada pada tahap draft. ISO IEC 27005 adalah standar yang tidak menentukan atau merekomendasikan metode manajemen risiko. Ini melibatkan proses yang stabil yang terdiri dari urutan aktivitas yang terstruktur. Beberapa dari aktivitas terstruktur ini meliputi, yaitu yang pertama, menetapkan konteks manajemen risiko. Yang kedua, menilai informasi yang relevan secara kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, mengatasi segala risiko dengan benar. Yang keempat, menjaga para pemangku kepentingan mendapat informasi selama proses. Yang kelima, pengiriman produk dan layanan dengan cara yang terorganisir dan konsisten. Dan yang keenam, fasilitasi perdagangan dengan tetap mematuhi peraturan dan perundang-undangan. Tujuan standar ISO IEC 27005. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan manajemen risiko keamanan informasi atau ISMS di perusahaan atau organisasi manapun. Standar ISO IEC 27005 terutama berlaku untuk perusahaan.
Meskipun ini berguna untuk semua jenis organisasi yang ingin meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi (ISMS). Selain itu, ini menyiratkan metodologi khusus untuk setiap masalah keamanan informasi. Perusahaan dan organisasi dengan masalah SMKI dapat berfokus pada faktor individu seperti cakupan aktual SMKI atau sektor komersial industri itu sendiri daripada menerapkan seluruh metodologi standar. Manfaat ISO IEC 27005. Sertifikat ISO IEC 27005 dapat diperoleh untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Misalnya, keterampilan yang diperoleh dari sertifikasi ini dapat digunakan untuk mendukung implementasi yang efektif dari proses manajemen risiko keamanan informasi dalam suatu organisasi. Sertifikat juga dapat memberikan kemampuan untuk mengelola keamanan informasi dan tim manajemen risiko, serta kemampuan untuk mendukung organisasi untuk menyelaraskan tujuan SMKI dengan tujuan proses ISRM. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengelola proses manajemen risiko keamanan informasi secara bertanggung jawab dan memastikan kepatuhan dengan persyaratan hukum dan peraturan. Dewan Evaluasi dan Sertifikasi Pribadi (PECB) adalah organisasi yang menyediakan pelatihan ISO. Implementasi ISO IEC 27005 berlaku untuk semua jenis organisasi, misalnya perusahaan komersial, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba yang berniat mengelola risiko yang dapat membahayakan keamanan informasi organisasi. Support pengetahuan tentang konsep, model, proses, dan terminologi yang dijelaskan dalam ISO IEC 27001 dan ISO IEC 27002 penting untuk melengkapi pemahaman tentang ISO IEC 27005. ISO IEC 27005 sangat penting bagi Anda. Untuk memungkinkan dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai penerapan proses manajemen risiko keamanan informasi. Oleh karena itu, mampu mengidentifikasi, menilai, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani berbagai risiko keamanan informasi yang dihadapi oleh organisasi. Selain itu, memungkinkan untuk mendukung organisasi dalam memprioritaskan risiko dan melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi dan memitigasinya. ISO IEC 27005 memberikan pedoman untuk pembentukan pendekatan sistematis untuk manajemen risiko keamanan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi mengenai persyaratan keamanan informasi dan untuk menciptakan sistem manajemen keamanan informasi yang efektif. Selain itu, standar internasional ini mendukung konsep ISO IEC 27001 dan dirancang untuk membantu penerapan keamanan informasi yang efisien berdasarkan pendekatan manajemen risiko. Praktik terbaik manajemen risiko untuk ISO 27005. Adapun ISO 27005, manajemen risiko yang berkaitan dengan keamanan informasi harus mengidentifikasikan konteks, mengevaluasi risiko,
dan mengatasinya melalui sebuah rencana untuk mengimplementasikan rekomendasi dan keputusan. Manajemen risiko menganalisis peristiwa potensial dan konsekuensinya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya, sehingga dapat mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Karena aktivitas penerimaan risiko akan memastikan bahwa risiko residual secara eksplisit diterima oleh manajemen perusahaan. Ini terutama penting dalam situasi di mana implementasi pengendalian dihilangkan atau ditunda, misalnya karena biaya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mawarti. Saat ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang telah dibaca oleh rekan saya. Tahapan ISO 27005. 1. Identify risks. 2. Evaluate risks. 3. Treat risks. Dan 4. Handle change. Berikutnya adalah proses manajemen risiko ISO 27005, yaitu 1. Penetapan konteks, 2. Tugas beresiko, 3. Perawatan resiko, 4. Penerimaan resiko, 5. Penerimaan resiko, dan 6. Pemantauan dan peninjauan risiko. 1. Penetapan konteks. Konteks manajemen risiko menetapkan kriteria bagaimana risiko diidentifikasi, siapa yang bertanggung jawab atas kepemilikan risiko, bagaimana risiko berdampak pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, dan bagaimana dampak risiko dan kemungkinan dihitung. 2. Penilaian risiko. Banyak organisasi memilih untuk mengikuti proses penilaian risiko berbagai aset yang terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu 1. Menyusun aset informasi, 2. Mengidentifikasi ancaman dan kerentanan yang berlaku untuk setiap aset, 3. Menetapkan nilai dampak dan kemungkinan berdasarkan kriteria risiko, 4. Mengevaluasi setiap risiko terhadap tingkat penerimaan yang telah ditentukan, 5. Memprioritaskan risiko mana yang perlu ditangani dan bagaimana urutannya. 3. Perlakuan risiko. Ada 4 cara untuk menangani risiko, yaitu 1. Hindari risiko dengan menghilangkannya sepenuhnya. 2. Ubah risiko dengan menetapkan kontrol keamanan. 3. Berbagi risiko dengan pihak ketiga melalui asuransi atau outsourcing. 4. Pertahankan risiko jika risiko termasuk dalam kriteria penerimaan risiko yang ditetapkan. 4. Penerimaan risiko. Organisasi harus menentukan kriteria mereka sendiri untuk penerimaan risiko yang mempertimbangkan kebijakan, tujuan, sasaran, dan kepentingan pemegang saham yang ada. 5. Komunikasi dan konsultasi risiko. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam proses manajemen risiko keamanan informasi. Ini memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk menerapkan manajemen risiko memahami dasar pengambilan keputusan dan mengapa tindakan tentu diperlukan. Berbagi dan bertukar informasi tentang risiko juga memfasilitasi kesepakatan antara pengambilan keputusan dan pemangku kepentingan lainnya tentang cara mengelola risiko. 6. Penerimaan risiko.
Risiko tidak statis dan bisa berubah secara tiba-tiba. Oleh karena itu, mereka harus terus dipantau untuk mengidentifikasi perubahan dengan cepat dan mempertahankan gambaran lengkap tentang gambaran risiko. Organisasi juga harus memperhatikan satu, setiap aset baru yang termasuk dalam ruang lingkup manajemen risiko. 2, nilai aset yang memerlukan modifikasi sebagai respon terhadap persyaratan bisnis yang berubah. 3, ancaman baru baik eksternal maupun internal yang masih harus dinilai. Dan 4, insiden keamanan informasi. Contoh identifikasi risiko keamanan informasi menggunakan ISO 27005 pada sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya, ISO IEC 27005. Penerapan teknologi atau sistem informasi yang selaras dengan visi dan misi suatu perguruan tinggi dapat memberikan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Informasi dalam bentuk digital yang dihasilkan dari penerapan TI atau SI tersebut merupakan aset yang sangat berharga. Aset yang dimiliki harus dijaga dan dilindungi dari risiko. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi risiko keamanan informasi menggunakan ISO 27005 pada sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya. Hal ini dilakukan karena adanya beberapa kejadian yang dialami PTS tersebut. Salah satunya berupa peretas website yang digunakan untuk layanan akademik, sehingga mengakibatkan terganggunya layanan bagi sivitas akademik. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui potensi kerugian yang menyebabkan terjadinya kerugian sehingga dapat dilakukan tindakan pengaman yang bersifat pencegah, deteksi maupun koreksi. Hasil berupa dokumentasi identifikasi risiko keamanan informasi dan rekomendasi kontrol yang sesuai kebutuhan. Adanya ancaman yang pernah terjadi di beberapa bank yang telah menerapkan sistem informasi yang berbasis komputer mengakibatkan kerugian cukup besar bagi bank tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan keamanan informasi di dalam menjamin kualitas informasi perancangan model sistem manajemen sekuritas informasi atau SMSI. Dilakukan berdasarkan dampak manajemen risiko, yaitu perancangan atas dokumen pengembangan sistem, perancangan atas standar operasional prosedur atau SOP, perancangan atas penanggung jawab sistem, perancangan atas peraturan penggunaan sistem informasi, serta perancangan dalam sosialisasi sistem informasi. Metode penelitian. Identifikasi risiko berdasarkan ISO 27005 atau 2011 terdiri dari 5 tahapan, yaitu identifikasi aset, threats, existing controls, vulnerabilities, dan consequence International Standard 2011. Aset merupakan suatu yang bernilai bagi organisasi sehingga perlu perlindungan. Aset sistem informasi lebih dari sekedar hardware dan software, melainkan juga information, proses, dan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Arya. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Terima kasih. 1. Identifikasi aset. Tahap pertama adalah identifikasi aset yang harus dilakukan pada level rincian yang sesuai sehingga memberikan cukup informasi untuk penilaian risiko. Level rincian yang digunakan pada identifikasi aset akan mempengaruhi jumlah mulai identifikasi aset, identifikasi threats, identifikasi existing control,
pembuatan laporan hasil penelitian selesai, identifikasi vulnerabilities, identifikasi consequence, keseluruhan informasi yang dikumpulkan selama penilaian risiko. Dua, identifikasi threats. Tahap kedua adalah identifikasi threats. Ancaman memiliki potensi yang dapat membahayakan aset yang dimiliki organisasi seperti informasi, proses, dan sistem. Ancaman bisa berasal dari alam atau manusia, dan bisa disengaja atau tidak disengaja. Ancaman dapat ditimbulkan dari dalam maupun luar organisasi. 3. Identifikasi exiting control. Identifikasi exiting control harus dilakukan untuk menghindari pekerjaan berulang atau biaya yang tidak perlu, misalnya dalam duplikasi kontrol. Selain itu, sementara mengidentifikasi kontrol yang ada, pemeriksaan harus dilakukan untuk memastikan bahwa kontrol bekerja dengan benar. 4. Identifikasi vulnerabilities dilakukan pada bidang organisasi, proses dan prosedur, rutinitas manajemen, personal, lingkungan fisik, konfigurasi sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, atau peralatan komunikasi, serta ketergantungan pada pihak luar. Keberadaan dari suatu kerentanan tidak menyebabkan bahaya, karena perlu ada ancaman yang hadir untuk memanfaatkannya. 5. Identifikasi consequence. Tahap terakhir adalah identifikasi consequence, yang dilakukan untuk mengetahui kerusakan atau konsekuensi pada organisasi yang dapat disebabkan oleh skenario insiden. Sebuah skenario insiden adalah deskripsi ancaman yang mengeksploitasi kerentanan tertentu atau serangkaian kerentanan dalam insiden keamanan informasi. Konsekuensi dapat berupa kehilangan efektivitas, kondisi operasi yang merugikan, kerugian bisnis, reputasi, kerusakan, dan lain sebagainya. Konsekuensi bisa jadi bersifat sementara atau mungkin permanen, seperti dalam kasus perusak aset. Suatu organisasi dapat melakukan identifikasi konsekuensi operasional dari skenario insiden dalam hal atau namun tidak terbatas pada A. Investigasi dan waktu perbaikan, B. Waktu atau kerja yang hilang, C. Peluang yang hilang, D. Kesehatan dan keselamatan, E. Biaya keuangan akan keterampilan khusus untuk memperbaiki kerusakan, F. Kesan nama baik dan iktikat baik. Hasil pembahasan. Tabel 1 menyajikan aset yang dimiliki PTS yang diklasifikasikan menjadi aset utama dan aset pendukung. Sedangkan tabel 2 menyajikan identifikasi threats terhadap aset yang dimiliki PTS beserta penyebab dan sumber ancamannya. Berikut adalah tabel 1. Identifikasi aset yang dimiliki PTS. Kemudian tabel kedua, identifikasi threats. Identifikasi exiting control dilakukan untuk mengetahui kontrol yang telah ditetapkan pada aset dimiliki PTS sebagai berikut. A. Aplikasi pelayanan online, SIM,
VTS. 1. Menerapkan DRP atau Disaster Recovery Plan. 2. Melakukan pembekalan terhadap help desk terkait problem solving. B. Windows Server atau Proxmox, FreeBSD, VMware, ESXi. 1. Install antivirus. 2. Update antivirus. 3. Membuat privilege user. 4. Hanya beberapa personel saja yang mempunyai hak akses terhadap server dan data center. 5. Menerapkan DRP. C. PC atau personal komputer. 1. Install antivirus. 2. Update antivirus. 3. Akses ke internet tidak diperkenankan, hanya dapat akses server aplikasi pelayanan online. 4. Tidak bisa install program ilegal. 5. Menerapkan. D. Stroke Server. 1. Menerapkan SMKI atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi. 2. Ditempatkan di data center yang sudah memenuhi standar keamanan. E. Database Server. 1. Menyusun konfigurasi standar keamanan informasi. 2. Menerapkan standar konfigurasi keamanan di atas standar yang ada. 3. Ditempatkan di data center yang sudah memenuhi standar. 4. Menerapkan DRP. F. UPS atau Uninterruptible Power Supply. Melakukan pengecekan berkala terhadap baterai dan tegangan listrik. G. Firewall. 1. Melakukan review konfigurasi dan kebijakan. 2. Menerapkan DRP. H. Routers. 1. Mengimplementasikan IPS atau Intrusion Prevention System. 2. Menerapkan DRP. 3. Membuat privilege per user. Identifikasi vulnerabilities dilakukan untuk mengetahui kerentanan yang dapat terjadi pada aset yang dimiliki sebagai berikut. A. Aplikasi pelayanan online SIM VTS. 1. Pengendalian dokumen belum diterapkan dengan baik. 2. Proses rekrutmen kurang memadai. B. Windows Server atau Proxmox, FreeBSD, VMware, ESXi. 1. OS bajakan. 2. Tidak ada antivirus. 3. Database antivirus tidak update. 4. Sistem otomatis logout otomatis tidak jalan. C. PC atau personal komputer. 1. OS bajakan. 2. Tidak ada antivirus. 3. Database antivirus tidak update. D. Stroke server dan database server sharing password dengan pengguna yang tidak diotorisasi. E. UPS atau Uninterruptible Power Supply. Terlalu banyak backup perangkat keras. F. Router. 1. Konfigurasi network belum sepenuhnya diterapkan. G. Firewall. 1. Konfigurasi firewall default tidak disesuaikan. 2. Konfigurasi network belum sepenuhnya disesuaikan. Hasil identifikasi. Hasil identifikasi risiko terdiri dari identifikasi aset, threats, exiting control, vulnerabilities, dan consequence pada VTS di Surabaya menunjukkan bahwa DSTI telah berupaya melakukan perlindungan terhadap aset yang dimiliki. Akan tetapi, ada sebagian yang belum diterapkan. Aset yang
Aset yang diidentifikasi masih terbatas pada hardware dan software yang dimiliki. Kontrol yang ada belum disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika, masih terbatas pada personel di STI. Kesimpulan dan saran. Hasil penelitian berupa dokumentasi, identifikasi risiko keamanan informasi berdasarkan ISO 27005 tahun 2011. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui potensi kerugian dan penyebab terjadinya kerugian sehingga dapat dilakukan tindakan pengamanan yang bersifat pencegahan, deteksi maupun koreksi. Penelitian ini merupakan tahap awal dalam melakukan risk assessment menggunakan ISO 27005-2011. Selanjutnya dapat dilakukan risk analysis dan risk evaluasi menggunakan ISO 27005-2011. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.